Mau dia prajurit TNI, tukang sampah, advokat, dia melanggar KUHP, masuk dia ke pengadilan umum. Kalau mau memang itu aspirasi masyarakat, diubah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Militer. Kalau ada undang-undangnya gitu ya, pihak penyidik di kepolisian, berani dia tahan, berani nggak dia oper. Orang undang-undangnya bilang, katanya semua orang sama di muka hukum, ya kan? Kalau dia sama di muka hukum berarti nggak mengenal status jabatan. Halo Sobat Reformis, sejumpa lagi bersama saya Muhammad Yusrianto di Reform Syndicate dalam program Hub Wicara. Hura! Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Peradi SAI dan juga Ketua Umum DPP Fakultas Hukum Unsri, IKA alumninya. IKA alumni. Luar biasa. Apa kabar Bang Patra M. Zain? Waduh, assalamualaikum Bang Da. Waalaikumsalam. Ini kalau saya kemarin kenapa ya kayak mimpinya tuh bagus, nggak Gimana tahunya mimpinya? diundang sama Bang Jusri. Waduh, ya kan? suatu kebanggaan. Executive kedatangan dari Director Reform Syndicate. Siap. Ini anak muda bahaya ini. Jadi suatu kehormatan bisa singgah di tempat kita ini untuk berbagi pengetahuan dan juga pengalaman. Dan memang kondisi bangsa kita hari ini itu penuh kompleksitas problematika, Bang. Ada beberapa hal yang kemudian nanti yang saya tanyakan ke Abang sebagai spesialis hukum yang saya kira ketika kita membedah berbagai macam persoalan di bangsa ini, tepatlah ketika Abang menjadi narasumber di sini. Masih banyak yang pintar lain Bang. Iya, jadi yang pertama itu soal kasus Andri Yunus, wakil koordinator Kontras yang mengalami penyiraman air keras yang kemudian beliau pada akhirnya berujung di rumah sakit. Nah, pejuang-pejuang HAM dan demokrasi mengecam tindakan pelaku dari penyerangan ini, dan yang terlibat adalah anggota TNI. Nah, perdebatannya hari ini Bang, apakah pelaku yang backgroundnya TNI itu dibawa ke peradilan militer atau peradilan umum? Gimana kira-kira itu Bang? Ada dua perspektif dan pandangan ya. Tentu karena kalau soal peradilan militer nih Bang Jusri ya. Ini sudah diperdebatkan udah lama ini ya. Bahkan ketika Kontras, Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan ya. Korban tindak kekerasan itu didirikan. Ya, ini kan Kontras ini anak kandungnya YLBHI nih. Oke. Yayasan Abang Lembaga dulu Bantuan sempat jadi Hukum. ketua umum YLBHI ya? Saya pernah jadi ketua badan pengurus. Badan pengurus. Oke. Nah, jadi waktu 98 ya, dulu awal-awal itu Cak Munir itu direktur operasionalnya YLBHI. Ya, YLBHI itu dirikan beberapa lembaga. Ya, ada Kontras, ada ICW, Indonesian Corruption Watch, ya, ada dulu namanya Voice of Human Rights Radio ya. Nah, yang berjalan tuh Kontras sama ICW. Oke. Nah, balik lagi ke pertanyaan. Dalam konteks peradilan militer dan peradilan umum ya, itu sudah didiskusikan dulu. Ya, perdebatannya dua juga. Pertama, kita melihat sebuah tindak pidana itu dari sisi pelaku apa dari sisi perbuatannya. Gitu loh. Karena kalau KUHP kita sebenarnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, itu kalau kita baca setiap orang Bang Jusri. Iya. Setiap orang yang melakukan tindak pidana, peradilan umum gak ada cerita. Ya dong. Setiap orang, mau dia pegawai rendahan, saya advokat atau bahkan presiden, ya, setiap orang. Itu kalau KUHP. KUHP. Oke. Karena KUHP mengatur ya dan merumuskan tindak pidana ya, yang diatur dan diberi sanksi pidana. Jadi yang pertama tadi kita mau lihat tindak pidana dari sisi perbuatannya. Atau yang kedua ya kita mau lihat dari sisi pelaku. Yang diduga pelaku. Oke. Ya.
Nah, di Indonesia itu dibedakan. Kalau kita baca misalnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, itu kan memang dibedakan. Karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya bilang tuh bahwa peradilan itu diselenggarakan oleh badan-badan peradilan. Maka kita mengenal ada peradilan umum untuk agama Islam, Muslim, ya Muslimah, ada peradilan agama. Untuk kaitannya dengan ya perkara-perkara yang diterbitkan keputusannya oleh pejabat itu ada di tata usaha negara. Ya. Untuk menguji itu apakah sah atau tidak sahnya kan keputusan pejabat tata usaha negara. Nah, di dalam kekuasaan ya kehakiman itu juga diatur. Ada yang namanya peradilan militer. Dari situ mulainya. Maka yang kedua tadi poinnya adalah pertanyaannya ya, apakah ini bisa diadili di pengadilan umum? Balik lagi, undang-undang peradilan militer kita masih ada, ya. 31 tahun 97. Di dalam undang-undang peradilan militer secara tegas dinyatakan yurisdiksi pengadilan militer itu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang dilakukan oleh prajurit TNI. Biarpun misalnya prajurit TNI itu melakukan tindakan pidana ke masyarakat umum. Kalau itu dari sisi yang pertama, kita melihatnya dari perbuatan. Dari sisi tindak pidananya, gitu loh. Karena undang-undang peradilan militernya jelas mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili, ya, tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Baik itu di internal kesatuannya maupun di luar. Iya, nggak lihat perbuatan-perbuatan tindak pidana militer atau perbuatan yang sifatnya perbuatan di luar KUHP militer. Di situ letak masalahnya. Jadi kalau ada ya keinginan untuk ya diperiksa dan diadili di pengadilan umum, rubah dulu undang-undang kekuasaan kehakiman sama undang-undang peradilan militer. Minta DPR. DPR mau nggak? Semestinya para pejuang HAM dan demokrasi itu atau para aktivis melalui langkah-langkah prosedural dulu. Bisa uji materi, ya, bisa uji materi, bisa kita ke DPR rame-rame, ya. DPR-nya kan sekarang pinter-pinter nih, Komisi 3. Ya kan? Kalau mau memang itu aspirasi masyarakat, diubah undang-undang kekuasaan kehakiman dan undang-undang kekuasaan peradilan militer. Gitu Bang. Kalau enggak susah Bang Jusri. Jadi kan semenjak 97 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang disampaikan tadi sama Abang itu belum pernah dilakukan revisi sehingga itu masih menjadi pegangan kita. Pada waktu kita reformasi nih, dulu itu undang-undang yang sempat dibahas dan sempat didorong itu undang-undang reformasi politik. Ya. Reformasi peradilan itu belakangan. Nah, salah satu yang nggak direformasi ya undang-undang ini. Ya, undang-undang peradilan militer tuh 3197 sampai sekarang. Ya. Gitu. Jadi kan memang ada kekhawatiran publik ketika persoalan Andre Yunus para yang diindikasikan sebagai pelaku itu diselesaikan di peradilan militer itu kan sifatnya eksklusif. Nah, sekarang saya mau sampaikan nih ya. Kenapa tindak pidana umum itu ya ada gagasan dan banyak yang mendukung harus diadili, diperiksa dan diputus di pengadilan negeri, di pengadilan sipil. Kenapa? Yang pertama, supaya tadi isunya adalah ya proses itu berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah ya sistem peradilan yang fairness. Fair trial ya. Ya, fair trial itu. Sekarang kalau dia di pengadilan militer, umum bisa hadir. Masuk kompleks sini aja susah, Pak. Bener nggak? Ini kan di kompleks nih. Mesti dijaga depan. Umum bisa hadir. Malas juga kali.
Oke. Tapi kalau di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan kan bebas aja kita mau masuk. Satu. Oke. Yang kedua terkait dengan ya proses itu ya bisa seadil-adilnya enggak? Kenapa? Karena kalau militer dia kan ada tanggung jawab komandan, Pak. Iya. Ya, ada atasan, Pak. Ya. Makanya kejahatan-kejahatan perang kalau kita bicara hukum internasional hak asasi manusia, enggak di peradilan militer, di pengadilan hak asasi manusia, itu pengadilan umum. Karena ada isu common responsibility. Tapi kalau hukum internasional itu kan sifatnya nggak mengikat, Bang. Enggak, kita balik aja. Oke. Ya. Kenapa ada gagasan? Ya, ini udah didiskusikan dari almarhum Cak Munir ini. Oke. Ya. Gimana? Ya. Gagasan Almarhum utama pada ya waktu koordinator kontras pertama itu. Almarhum Munir. Tadi gagasannya yang pertama soal fair trial. Oke. Ya. Yang kedua soal transparansi. Ya. Transparan enggak? Prajurit apalagi yang diadili, berani dia ngomong, dia disuruh sama atasan. Kalau itu di pengadilan militer. Makanya dibuka untuk umum, dilindungi. Ada peran misalnya lembaga saksi dan korban dan seterusnya, perlindungan saksi dan korban. Ya, jadi satu right trial, yang kedua ya itu yang namanya transparansi, yang ketiga kemandirian, gitu loh, kemandirian hakim isunya. Makanya kalau di negara maju, negara barat, dia bukan melihat siapa pelakunya, tapi perbuatannya apa. Ya kan? Mau dia pelakunya tukang sampah, prajurit TNI, pelakunya advokat, ya. Ya, tetap ketika dia melanggar KUHP-nya, ya udah. Pengadilan umum. Berarti itu yang kemudian membedakan antara Indonesia dengan negara-negara ya, ini lain. ini termasuk ada negara yang istilahnya nggak umum lah. Iya, yang sama dengan Indonesia. Ya. Oke. Ya, coba ke Inggris nggak ada cerita. Coba ke Australia nggak ada cerita. Ya. Tetapi kan bukan berarti gini, Bang. Ketika misalnya soal kasus Andre Yunus ini diselesaikan di peradilan militer, militer itu enggak tertutup, tetapi bisa untuk terbuka. Apapun kemudian menjadi proses dari proses peradilan, kemudian hasilnya ya kan bisa. Apalagi sekarang kan udah zaman teknologi, Bang. Ya, itu makanya saya jelaskan alasan dan gagasan-gagasan kenapa ya secara akademis maupun secara logika masyarakat pentingnya prajurit TNI yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUHP itu diadili di pengadilan umum. Gitu loh. Tentu ada pro dan kontra nih. Ya. Makanya saya jelasin yang pro itu ya karena KUHP kita tidak menjelaskan, mendefinisikan setiap orang itu siapa. Oke. Katanya semua orang sama di muka hukum. Ternyata? Ya kan? Kalau dia sama di muka hukum berarti nggak mengenal status jabatan. Mau dia prajurit TNI, tukang sampah, advokat, dia melanggar KUHP, masuk dia ke pengadilan umum. Iya. Gitu loh. Oke. Tetapi kan aturan main kita nggak seperti itu, Bang. Makanya saya bilang kalau mau ini ya didorong untuk ke depan. Kalau sekarang kan nggak bisa memang. Nggak bisa, karena udah dibatasi di situ. Ini kan apa ini? Reform syndicate. Ya. Reform dulu itu undang-undang kehakiman. Oke. Ya, reform dulu nih undang-undang peradilan militer. Lewat reform syndicate nih. Bikin paper. Menarik itu, Bang. Ya kan? Ini mah udah dari tahun 98 kali perdebatan peradilan militer, koneksitas. Udah lama, tapi undang-undangnya masih nggak diubah. Udah 28 tahun yang lalu. Iyalah. Oke. Ya semestinya memang sebelum ada kejadian lagi seperti ini, sebelum-sebelumnya harusnya para pejuang HAM, Tanya demokrasi DPR, masyarakat sipil, kenapa nggak dibahas? Apa kira-kira alasannya, Bang? Kenapa kok ini mandek dalam pembahasan? Aduh, saya nggak menilai pikiran orang. Pokoknya datang aja dulu, bahas dulu ya kan. Ya. Gitu.
Ya, ini boleh nih. Boleh Bang, silakan sambil minum nyantai kita. Saya kalau Bang Yusri ini kan pertanyaannya cadas. Ya. Ya kan? Makanya saya heran Bang ke teman-teman aktivis ataupun pejuang HAM demokrasi itu, mereka sangat keras, sangat tegas menuntut bahwa kasus Andre Yunus ini pelakunya di peradilan umum. Nah semestinya kan ada tahapan-tahapan yang kemudian Valid. mereka lakukan. Argumen teman-teman aktivis itu valid. Oke. Betul itu. Betul. Sebagai tuntutan betul. Tapi kan secara Dari prosedural. perspektif saya, itulah hambatannya. Ada undang-undang kekuasaan kehakiman dan undang-undang peradilan militer. Ya. Disitulah temboknya itu. Sama kayak kita mau masuk rumah Pak. Ya. Ya, ada pagar. Masa dilangkahi Ya, dilompatin? pagar itu harus dirubuhin dulu, baru kita bisa masuk rumah itu. Kalau dilompati kayak pencuri. Sekarang kalau ada undang-undangnya gitu ya, pihak penyidik di kepolisian berani dia tahan, berani nggak dia oper? Ya. Orang undang-undangnya bilang yurisdiksi pengadilan militer adalah memeriksa dan memutus perkara yang dilakukan oleh prajurit TNI. Ini pelakunya yang diduga Ya, ya. diduga. Karena siapapun, kalau saya karena advokat, siapapun berhak mendapat pembelaan. Oke. Ya kan? Hak hukumnya. Ya. Ya. Rubuhin dulu tuh pagernya, Revo. Makanya kan saya datang ke sini nih. Ya kan, Revo Syndicate. ATM. Berarti harus ada perubahan. Ya, ada pasalnya transformasi. dihapus, dicabut. Ya. Baru main. Nah, itu yang saya maksud tadi bahwa tidak melulu langsung pada mengecam, menuntut supaya di peradilan umum, tetapi harus ada nih pagar yang harus dirobohin dulu. Ya kalau kita sebelum istilahnya melangkah. ngajarin aktivis mah lebih pinter kali dia Pak. Tapi faktanya kan kayak gitu Bang. Ya udahlah, ya kan, makanya saya ngomong pendapat saya, makanya saya senang diundang gitu aja. Urusan masing-masing lah itu ya. Ya tetapi kan maksud saya aktivis ataupun kemudian kita sebagai pembela HAM dan demokrasi ada tahapan-tahapan aturan hukum main di dalam. Itu udah dicoba dari dulu Pak. Dicoba udah pasti dari dulu. YLBHI zaman saya aja udah ngoceh. Saya kan pernah jadi ketua YLBHI. Ya. Walaupun ganteng-ganteng begini ya enggak. Tahun 2006 2010 udah kita coba. Tapi kan politiknya belum. Oke. Ya. Gitu. Ya tentunya juga bukan hanya aktivis Bang, tapi para advokat-advokat juga mesti untuk bagaimana mendorong. Nah ini saya ngomong secara aspek teoritis, akademis, ya, secara norma ada tahapan yang harus kita lakukan. Apa? Ya. Merubah, mereformasi undang-undang kekuasaan kehakiman dan undang-undang peradilan militer. Harus peradilan militer itu undang-undang tegas, ya. Hanya memeriksa dan mengadili perbuatan-perbuatan yang diatur dalam KUHP militer. Oke. Itu aja dirubah. Gak usah merubah yang lain-lain. Ya. Nah, tapi kalau ada perbuatan yang melanggar perbuatan-perbuatan atau tindak pidana delik yang diatur dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, nggak lihat Pak, mau dia panjang gondrong rambutnya kayak Bang Yusri juga kan, rambutnya sedikit, mau dia presiden, mau dia pejabat peradilan umum, begitu. Oke. Ya. Ini kan ada Bang soal lex specialis derogat legi generali. Rubah dulu udah itulah, baru kita rubah dulu itu. Oke. Nah itu kan kalau tadi itu lex specialis derogat legi generali adalah asas hukum yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus lex specialis mengesampingkan peraturan yang lebih umum lex generalis jika keduanya mengatur hal yang sama. Kalau keduanya mengatur hal yang sama. Pertanyaan saya, yang umum mana, yang khusus mana? Nah itu dia. Udah jelas kan undang-undang kekuasaan kehakiman bilang, ya, badan peradilan diselenggarakan oleh badan peradilan, bisa dia tun, peradilan umum, peradilan militer.
Ya macam betul lah ya, siapa yang komen begitu, lex spesialis, lex generalis. Ya. Oke. Udah jelas kok bisa katanya undang-undang kekuasaan kehakiman. Oke. Iya. Makanya diubah aja Pak, satu kalimat aja. Cuma satu kalimat yang Ya, menjadi kebuntuan, hambatan. Pengadilan militer hanya memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara tindak pidana yang diatur dan atau dimuat dalam Kitab Undang-Undang Pidana Militer. Jadi kalau dia KUHP, pengadilan umum. Oke. Kalau ini kan enggak. Pengadilan militer, peradilan militer berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Jadi bukan perbuatannya, tapi siapa yang melakukan itu. Ya. Gampang aja. Sebenarnya clear lah kalau persoalan itu ya. Memang orang ini udah, emang Bang Jusri aja baru hari ini ngomongin itu. Almarhum Cak Munir udah dari Kan zaman udah dulu. 28 tahun yang lalu. Memang. Iya. Tapi politiknya, Nah, emang kita politiknya selalu sesuai dengan harapan kita? Enggak juga kan. Makanya berjuang Pak, berjuang aja udah. Oke. Ya, berjuang terus, paten, kontras paten, LBH paten. Dahsyat. Oke. Ya. Namanya berjuang Pak, berjuang mah ada limit, ada jamnya kan susah kita ya. Itu unlimited, Iya, tak terhingga. sepanjang zaman berjuang. Ya. kan? Oke. Kalau dalam historinya maksudnya kan gini ya. Oke Bang. Sejak zamannya Cak Munir terkait dengan perjuangan revisi Undang-Undang Peradilan Militer ini dilakukan, tetapi pasca Cak Munir masih diperjuangkan terus-menerus enggak soal? Saya kira masih lah. Masih. Oke, berarti memang terkendalanya itu kenapa sampai hari ini Undang-Undang Peradilan Militer itu tidak direvisi karena mengalami kebuntuan politik. Kayak saya kasih contoh ya. Tentu ada pertimbangan masing-masing. Ya. Makanya saya selalu bilang, apapun isunya pasti ada pro dan kontra. Yeah. Hukuman mati aja, pasti pro dan kontra. Pasti. Iya makanya ini pro kontranya, makanya di sini kesempatan saya jelasin. Oke. Ini temboknya ini nih. Ya. Nah, Oke. Lagi-lagi soal politik Bang. iya. Tembok kenapa? Tembok. Ya. Nah, kemudian selanjutnya Bang, terkait dengan ini Bang, jadi kalau dalam kita kontekskan ya Bang, dari keterangan polisi di Komisi 3 DPR menyebut pelimpahan dilakukan setelah mereka menemukan fakta bahwa pelaku adalah anggota TNI dan karena itu penyidikan diserahkan ke Puspom TNI. Pandangan ini berbenturan dengan tafsir kelompok masyarakat sipil bahwa peradilan umum tetap bisa menjadi forum utama untuk kejahatan umum. Sengketa tafsir ini balik lagi Bang Yusri. Oke. Ini perdebatan udah berapa tahun? 28 tahun yang lalu. 28 Kalau kita tahun. hitung sejak 98 zamannya Cak Munir ya. 28. Udah itu aja udah. Iya. Beda halnya kalau nanti nggak ada lagi kekuasaan kehakiman. Oke. Ya, direvisi ya atau di remove. Oke. Nah, ini muter-muter nih. Oke. Ya kan? Siap. Ya Kenapa? Sesama argumen valid. Oke. Ini sebenarnya untuk mempertegas Bang, kalau semestinya ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh kelompok perjuangan HAM dan demokrasi supaya nggak mengalami kebuntuan ke depannya ketika ada lagi kasus yang sama, kan gitu Bang. Jadi perlu untuk dikelirkan karena kan saya lihat banyak juga yang menyorahkan soal ini udah bicara soal pokoknya, sementara pemahaman atau pencerahan soal prosedur aturan main hukum kita itu enggak ini baca undang-undang, baca. Oke. Ya. Tapi kan banyak yang enggak melek hukum baca juga. Baca juga hukum acaranya. Oke. Makanya saya jelasin gitu loh. Jangan jadi kader kuping Pak. Iya. Orang ngomong kita omongin lain. Oke. Orang lain kan. Iya.
Ya mudah-mudahan lah ke depan. Hmm. Kan sekarang Komisi 3-nya paten-paten. Ya, paten-paten. Ya. Mantap-mantap lah Komisi 3 hari ini ya. Ya mantap lah. Kalau nggak mantap nggak Komisi 3 dia. Nah, makanya Pak, Komisi 3 ini mantap-mantap Bang. Jadi ada juga salah satu kasus, kita keluar dari kasus ini Andri Yunus itu mengenai Amsal Setepu. Amsal sih. Amsal Setepu ini kan cukup ramai nih yang diperbincangkan di ruang publik hari ini, yang sebelumnya juga DPR Komisi 3 dalam hal ini melakukan RDPU. RDPU dengan kejaksaan tuh. Nah, sebelum vonis soal kasus Amsal Setepu ini, kemudian ada RDPU. Kan dalam pandangan hukum itu seharusnya setelah vonis dulu baru ada. Coba bilang. Oke. Nggak ada masalah. Namanya RDPU itu Bang. Oke. Itu tugas fungsinya DPR. Ya. Itu hak konstitusionalnya memang DPR. DPR itu kan banyak tuh tugas dan fungsinya. Ya. Satu, legislasi katanya, kaitan sama undang-undang, paten, legislasi. Salah satunya tadi itu. Oke. Legislasi undang-undang peradilan militer sama undang-undang kekuasaan kehakiman. Ya kan? Kita mau DPR untuk menjalankan fungsi legislasi. Mau. Ya, fungsi anggaran mau. Oke. Ya, masa fungsi yang lain yang menampung, menindaklanjuti aspirasi masyarakat lewat RDPU kita nggak bolehin? Jangan gitu, nggak fair. Oke, berarti secara aturan ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah dong. Yang masalah itu siapa? Ya. Bukan yang masalah itu siapa? Oke. Itu kewenangan melekat serta merta. Ketika orang menjadi anggota DPR, dia boleh itu menyalurkan, menampung, menindaklanjuti aspirasi masyarakatnya. Kalau di lembaga DPR dilembagakan. Oke. Lembaga menampung, menyerap aspirasi, menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Salah satunya adalah rapat dengar pendapat umum. Pradi SAI nih mau diserap aspirasinya. Ketika mengundang KUHP, KUHAP, datang kita. Oke. Hukum acara perdata datang. Bang Jusri mengalami ketidakadilan, boleh ngajukan permohonan RDPU. Kenapa? Oke. Biarpun kasusnya masih berjalan ya Bang ya. Kalau pengadilan itu, ya, ya, fungsinya sudah diatur. Fungsi kalau di pidana nih ya, fungsi penyidikan itu ada pada kepolisian. Fungsi menuntut ada pada kejaksaan. Fungsi dan memeriksa dan memutus ya ada pada hakim. Fungsi pembinaan terhadap narapidana ada pada petugas Bapas. Advokat kayak saya, fungsinya juga diatur di dalam KUHAP, membela dan memberikan jasa hukum. Kita boleh jalankan fungsi, DPR nggak boleh gitu. Iya. Gimana cerita? Itu nggak fair kalau kayak gitu. Dan memang udah diatur kan mereka ini sebagai pengawasan, fungsi pengawasan. Iya, slow aja kali. Oke. Nah, ini ada sebuah catatan Bang, bahwa kasus ini kan menyentuh problem klasik. Nah, apakah perbedaan harga ini bicara soal, kan kasus Amsal ini bicara soal kreatif yang kemudian diindikasikan melakukan korupsi di dunia kreatif di 20 desa yang ada di Sumatera Utara, Kabupaten Karo. Nah, saya kalau teknisnya saya nggak baca berkas. Dalam arti ya saya nggak mau masuk ke situ. Tapi secara umum setelah putusan bebas enak sekarang. KUHAP ngatur, jaksa nggak boleh lagi banding. Iya, betul. Gitu lah. Tapi kalau misalnya ini dibiarkan ketika misalnya ada kasus-kasus yang sama, yang persis, kan atau ini. Ada yang ini, ada kasus yang sama ataupun beda kasus, berarti boleh-boleh aja langsung ke Komisi 3 DPR RI untuk melakukan RDPU. Memang bisa, kenapa nggak masalah? Ada nggak waktunya? Bersedia nggak DPR-nya?
Iya, iya, iya. Kemarin aja waktu kita RDPU hukum acara perdata sehari itu 7. Oh, Termasuk kasus yang ini ya apa? perampasan aset apa-apa. Kenapa rupanya? Hmm. Udah bagus Komisi 3 tuh ada fungsinya, perannya dijalankan. Hmm. Nanti Komisi 3 tidur aja kita pula marah. Oke, biarpun banyak kasus-kasus yang antri melakukan RDPU ke Komisi 3 itu nggak jadi masalah nih. Pertanyaannya kenapa? Hmm. Pertanyaannya siapa? Oke. Itu pertanyaannya. Iya, 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 iya. Karena fungsinya ini sama dia. Fungsinya tadi saya bilang. Gitu loh. Oke. Pak, ya. Jangan kita anggap seakan-akan ya. Kalau ada dalam satu perkara itu cerminan dari semua jenderal, enggak juga. Iya, 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 iya. Ini aja kebetulan. Emang banyak juga sebenarnya enggak ada RDPU-nya. Berarti ini kebetulan aja nih. Hah? Kebetulan aja nih. Pas ini, waktunya pas, putusannya pas. Oke. Ya, 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 ya. Nih sekarang kalau RDPU putusannya tetap vonis, ya beda lagi nanti ngomongnya.